Selamat pagi untuk siswa-siswa kami sekalian. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Kita sekarang mencoba kembali berjumpa lewat pembelajaran daring yang diakibatkan oleh COVID-19. Kita berdoa sama-sama semoga situasi yang sekarang ini kita rasakan dapat berlalu dan semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Pada saat ini anak didik kami sekalian, Bapak perlu sampaikan bahwa marilah kita sama-sama menjaga kesehatan dan senantiasa mencoba menaati semua protokol kesehatan. Saat ini kalian sudah sampai di penaikan kelas 8. Ini salah satu wujud nyata dari rahmat Tuhan untuk kita semua. Semoga di kelas 8 ini kalian tetap bersemangat dan terus belajar agar nantinya bisa selesai apa yang kalian cita-citakan. Pada saat ini kita akan mencoba kembali belajar di rumah dengan materi yang Bapak berikan. Bisa kalian lihat dan tonton dari link yang Bapak berikan nantinya. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, diharapkan kepada seluruh siswa kami setelah menonton video ini dan pembelajaran tersebut, mohon langsung dikirim kembali ke grup bahwa kamu sudah menonton dengan cara kamu mengetik nama kamu, mata pelajaran PPKN, dan bikin yes atau oke atau tanda like, ya, baru kirimkan ke WA grup kita atau grup kelas kalian. Nah, baiklah, inilah petunjuk sementara. Nanti kita akan lihat apa yang menjadi tugas kalian setelah melihat video berikut ini. Selamat belajar, selamat menyaksikan. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca, yang berarti lima, dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai berikut. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai jiwa bangsa yang berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia yang memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum berlaku, tunduk, dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Baik, kalian telah mengikuti dan menyaksikan materi pembelajaran kita yang menjadi tugas kalian sekarang. Yang pertama, menulis hal-hal yang penting dari video pembelajaran kita tadi.
dan nanti dikirim sesuai dengan jadwal yang telah kami kirim kepada siswa kami sekalian. Dan yang kedua, Bapak mohonkan kalian bisa membuat video sendiri dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan hikmah baik dan benar. Dan Bapak harapkan kalian waktu menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu dengan memakai seragam sekolah kita. Demikian Bapak sampaikan. Salam sehat selalu. Horas tetap semangat.